membahas tentang perencanaan pariwisata. Setelah kemarin kita membahas tentang konsep dasar dari manajemen pariwisata, selanjutnya untuk lebih memahami dalam proses manajemen pariwisata, maka kita perlu mempelajari yaitu perencanaan pariwisata, di mana ketika kita ingin terjun ke dunia pariwisata atau industri pariwisata, terlebih dahulu segala sesuatunya itu harus direncanakan dengan baik, dengan tujuan agar ketika nanti kita telah masuk, benar-benar masuk ke dalam industri pariwisata, kita sudah siap dan kita sudah tahu hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan terkait tujuan perusahaan, target perusahaan, dan lain-lain, yang pastinya disesuaikan di bidang pariwisata. Kebutuhan akan pariwisata semakin hari semakin mengalami peningkatan dan telah menjadi suatu sarana hiburan bagi masyarakat. Sektor pariwisata sudah saatnya harus direncanakan sebagai industri yang prospektif. Perencanaan pariwisata merupakan kegiatan yang disusun secara sistematis dan teratur yang berkaitan dengan bidang pariwisata untuk masa yang akan datang dengan memanfaatkan sumber yang tersedia dan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi latar belakang kenapa kita mempelajari tentang perencanaan pariwisata itu adalah ini. Karena semakin hari kebutuhan orang-orang untuk pergi berwisata, atau bahasa kalian seringnya nyebutnya apa? Healing. 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 Bentar-bentar healing. Rasanya sekarang orang-orang justru lebih malas kerja ya. Maunya hari-hari healing mulu. Kemarin Lebaran udah libur 2 bulan juga masih tetap pengennya healing. Nah, melihat kesempatan di dunia industri pariwisata yang semakin hari semakin meningkat inilah yang melatar belakangi kenapa manajemen pariwisata ini mungkin sekarang perlu untuk kita pelajari lebih lanjut, utamanya di bidang perencanaan pariwisatanya dulu. Jadi setelah kita tahu konsep dari manajemen pariwisatanya, kita belajar tentang perencanaannya sebelum kita melangkah ke bagian yang berikutnya. Yang kedua, karena sektor pariwisata sudah saatnya mendapatkan perhatian, karena sudah saatnya sektor pariwisata menjadi industri yang prospektif, karena di dunia pariwisata bukan hanya melibatkan tentang segala sesuatu yang unik atau indah, tetapi juga mencakup beberapa sektor, utamanya di bidang sektor ekonomi, di bidang jasa, pariwisata saat ini sudah mencapai hal itu. Dan perencanaan pariwisata itu diperlukan agar dalam proses mencapai tujuan itu kita bisa memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Hakikat dari perencanaan pariwisata. Jadi kita belajar dulu hakikatnya atau definisinya. Kenapa perlu perencanaan pariwisata? Jadi perencanaan secara umum yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang segala sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu di bidang apapun, kita pasti akan memerlukan yang namanya perencanaan atau harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dalam proses pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan bidang pariwisata. Di perencanaan secara umum adalah suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang segala sesuatu yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Menurut Yuti tahun 2008 menyatakan perencanaan itu sebagai suatu alat atau cara yang harus memiliki 3 unsur. Jadi dalam menentukan suatu rencana, dalam membuat suatu rencana setidaknya harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, suatu rencana itu harus memuat pandangan jauh ke depan. Ketika kalian membuat suatu rencana bisnis, kalian tidak hanya memikirkan hal itu untuk jangka waktu sekarang, tetapi
bagaimana bisnis itu bisa berkelanjutan sampai dengan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan yang harus unsur perencanaan yang harus dipenuhi yang pertama yaitu memiliki pandangan ke depan. Suatu rencana dibuat harus memiliki pandangan ke depan. Yang kedua, unsur perencanaan yang kedua yaitu merumuskan secara konkret apa yang hendak dicapai dengan menggunakan alat-alat secara efektif dan ekonomis. Jadi suatu rencana itu harus merumuskan atau menggambarkan secara konkret apa saja yang akan kalian capai. Jadi dalam proses perencanaan pariwisata atau dalam proses perencanaan manajemen pariwisata harus mencerminkan secara konkret hal-hal apa saja dari industri pariwisata itu yang ingin kalian capai di masa yang akan datang. Harus dirumuskan secara jelas dan konkret. Dan unsur yang ketiga yaitu menggunakan koordinasi dalam pelaksanaannya. Jadi suatu rencana itu harus dikoordinasikan secara bagus agar bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini kan hakikat perencanaan secara umum. Lalu, apa sih perencanaan pariwisata itu? Perencanaan tadi apa? Suatu proses pemikiran yang secara matang dikerjakan di masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan perencanaan pariwisata yaitu suatu proses untuk membuat perencanaan, strategi, serta mengembangkan pariwisata untuk tujuan wisata atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Artinya, perencanaan dalam pariwisata merupakan suatu aktivitas yang multidimensional dan berusaha bersifat integratif yang mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, dan teknik dengan mempertimbangkan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi perencanaan pariwisata itu pada secara garis besarnya adalah suatu proses membuat rencana atau menyusun strategi untuk mengembangkan dunia pariwisata yang mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi, dan lain-lain, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Jadi secara garis besarnya perencanaan pariwisata yaitu membuat suatu perencanaan atau strategi untuk mengembangkan pariwisata tidak hanya untuk masa yang sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Sampai sini hakikat tentang perencanaan pariwisata sudah cukup dipahami secara garis besar. Bu, yang terakhir bisa diulangin nggak Bu, kecepatan? Perencanaan pariwisata secara garis besarnya merupakan suatu proses untuk membuat rencana ataupun menyusun strategi untuk mengembangkan pariwisata yang mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain dengan mempertimbangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi secara simpelnya perencanaan pariwisata yaitu proses untuk menyusun rencana tentang pengembangan pariwisata. Itu aja. Secara simpel, perencanaan pariwisata adalah suatu proses untuk membuat rencana dan strategi untuk mengembangkan dunia pariwisata. Dah. Biar gampang dipahaminya. Next. Nah,
Apa saja manfaat dan tahapan dalam proses perencanaan pariwisata? Jadi kenapa kita perlu membuat suatu rencana atau membuat perencanaan pariwisata? Manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat dari adanya perencanaan pariwisata yang pertama, sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pariwisata. Jadi dengan adanya rencana kita sudah tahu hal-hal apa saja yang hendak akan kita lakukan di kemudian hari, sehingga rencana-rencana tersebut bisa dipakai sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Yang kedua, memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif yang ada. Jadi manfaat perencanaan pariwisata itu bisa digunakan untuk memilih dan memprioritaskan faktor-faktor serta alternatif apa saja yang bisa dipakai untuk mengembangkan dunia pariwisata. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan sehingga tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dengan adanya perencanaan, dengan membuat perencanaan, maka dalam proses pelaksanaannya itu perencanaan ini tadi bisa dipakai sebagai alat untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatannya. Yang pertama sebagai alat pengawasan dan pengendalian, manfaatnya. Yang kedua sebagai alat untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif. Yang ketiga sebagai alat untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Karena suatu rencana tadi harus memenuhi unsur, yaitu memuat suatu pandangan ke depan, maka dengan adanya rencana ini memiliki manfaat, yaitu untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Setidaknya dengan adanya rencana atau perencanaan pariwisata, kita sudah tahu nih, bisnis pariwisata kita ke depan itu bakal long lasting atau enggak, bakal perlu perbaikan atau enggak, bakal perlu penyesuaian atau enggak. Dan yang manfaat yang kelima yaitu perencanaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan. Jadi dengan adanya perencanaan pariwisata yang baik, maka dalam proses mencapai tujuan akan lebih mudah. Karena ada dorongan dari rencana yang telah kita buat. Karena kita sudah tahu nih, dalam proses pelaksanaan bisnis pariwisata ini mau dibuat kemana, mau dibawa kemana nih arahnya bisnis ini. Sehingga ada dorongan untuk mencapai tujuan yang akan diraih. Sampai sini poin 1 sampai 5, mana manfaat dari perencanaan pariwisata yang masih belum difahami? Poin yang mana? Oke, sudah bisa difahami semua poinnya? Manfaat dari perencanaan pariwisata? Bisa? Sudah. Bu. Oke. Sekarang tahapan dalam proses pembuatan perencanaan pariwisata. Menurut Yuti tahun 2008, ada tahapan-tahapan dalam proses penyusunan perencanaan pariwisata. Yang pertama, inventarisasi mengenai semua fasilitas yang tersedia dan potensi yang dimiliki. Jadi yang pertama yaitu harus menginventariskan
fasilitas-fasilitas apa saja yang sudah dimiliki dan tersedia, serta potensi-potensi apa saja yang sudah dimiliki. Yang kedua, menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi arus kedatangan wisatawan pada masa yang akan datang. Jadi karena bisnis pariwisata itu hubungannya dengan wisatawan, di mana dunia pariwisata itu tidak selalu ramai ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam pariwisata. Ada yang berdasarkan musimnya, ada yang berdasarkan kebutuhan dan motivasi wisatawan untuk berwisata. Jadi karena adanya beberapa faktor yang memungkinkan wisatawan untuk tidak melakukan kunjungan terus-menerus, maka dalam proses perencanaan pariwisata hendaknya ketika kalian nanti mungkin akan membuat atau akan menjalani bisnis di bidang pariwisata, maka dalam proses perencanaan pariwisata harus melakukan tahapan yang kedua ini. Menaksir pasaran pariwisata dan mencoba melakukan proyeksi arus kedatangan wisatawan. Ditaksir dulu nih, kalau misalnya saya sekarang bergerak di bidang akomodasinya, pariwisata, atau mungkin bergerak di bidang pariwisata buatan seperti tempat bermain, atau yang lebih banyak menggunakan wahana-wahana permainan. Dilihat itu, ditaksir. Kira-kira yang ramai itu di bulan-bulan apa atau di musim-musim apa. Nah, setelah kita tahu, setelah kita memproyeksikan arus kedatangan wisatawan, maka kita bisa menaksir dari pasaran pariwisata yang akan kita buka ini, dari bisnis pariwisata yang akan kita jalankan ini dalam 1 tahun yang akan datang itu, apakah masih bisa ramai seperti awal pembukaan atau enggak. Karena ketika kita melakukan perencanaan pariwisata tapi mengabaikan poin yang kedua ini, tidak menutup kemungkinan industri pariwisata yang akan kalian jalankan itu hanya ramai atau hype di awal pembukaan saja, tetapi di akhir-akhirnya justru tidak menarik minat wisatawan. Banyak contoh yang seperti itu. Ada contoh di Surabaya itu kayak Surabaya Carnival. Itu kan ramai di awal aja kan. Karena mungkin mengabaikan poin yang kedua, yaitu menaksir pasaran pariwisata dan mencoba proyeksi arus wisatawan. Mereka lupa kalau mungkin di Surabaya ini orangnya itu bukan hanya membutuhkan suatu tempat wisata saja, bukan hanya membutuhkan suatu tempat wisata yang menyediakan wahana permainan. Tetapi orang-orang di Surabaya ini mungkin selain ingin berwisata juga ingin menikmati suasana-suasana di sekitar tempat pariwisata. Jadi dalam proses perencanaan pariwisata jangan pernah dilewatkan untuk menaksir pasaran pariwisata yang akan kalian bangun. Sampai sini sudah cukup difahami poin 2? Ya, Bu. Oke. Poin 3, memperhatikan di mana terdapat permintaan yang lebih besar daripada persediaan atau penawaran. Harus memperhatikan faktor-faktor permintaan pasar dan faktor-faktor penawaran pasar. Saat ini itu yang diminta pasar itu industri pariwisata yang seperti apa? Kalau menurut pandangan kalian, kalau misalnya sekarang nih, kita sama-sama mau membuka suatu industri pariwisata, atau kita akan bergerak di bidang pariwisata. Menurut kalian, poin yang nomor 3, kita kan harus memperhatikan permintaan pasar dan penawaran pasar. Saat ini, permintaan pasar di bidang pariwisata tuh yang ramai di apa? Kalian kan tadi bilang
Suka healing. Mau healing. Permintaan pasar seperti apa di dunia wisata saat ini yang lagi ramai? Yang kayak kafe tapi ada spot fotonya itu, Bu. Itu juga bisa. Apalagi kafenya kayak ada spot foto alam-alam gitu, Bu. Ada spot foto yang instagramable gitu ya. Oke, selain itu Mungkin ada unsurnya kayak seperti semua umur. Jadi anak-anak bisa diikutkan kayak semacam ada fasilitas kolam renang gitu. Itu juga banyak. oke. Jadi permintaan atau kebutuhan pasar pariwisata atau kebutuhan pasar di bidang pariwisata itu sekarang kan yang banyak diminati yang kayak menyediakan spot-spot foto instagramable. Terus yang kedua yang semua umur masuk. Jadi bukan cuma tempat bermain anak-anak aja, tetapi juga ada tempat untuk hiburan bagi orang tua dan keluarga. Ada lagi? Ada lagi? Ini kan seolah-olah kita mau bisnis di bidang pariwisata kan? Kita buat rencananya dulu nih. Kalau kita perhatikan permintaan pasar selain dua itu tadi, sekarang ini yang paling diminati itu yang seperti apa? Makanan dan minuman yang murah, Bu. murah tapi enak. Tempat wisata yang makanan dan minumannya murah tapi enak. Maksudnya bukan sekedar jual makanan, hanya makanan gitu kan ada yang itu toh Bu, biasanya sekedar jual makanan terus harganya itu lebih mahal tapi nggak enak gitu kan. Tapi kalau sekarang sih rata-rata kalau pas saya jalan-jalan sih itu kebanyakan sih untuk menu-menunya terus makanannya itu sih bisa dirasakan lah, intinya kayak gitu, dan sesuai dengan harganya nggak terlalu mahal. Oke, jadi permintaan pasar. Ini kan kita seolah-olah nih lagi rapat nih ya. Kita mau buka bisnis di bidang pariwisata nih ya. Kita rapat nih. Kita sekarang sepakat bahwa saat ini dunia pariwisata itu yang lagi diminati 1, 2, 3 itu tadi. Yang pertama yang banyak spot-spot foto, yang kedua yang bisa masuk semua umur, yang ketiga yang makanan dan minumannya enak. Oke, kita sepakati itu dulu. Nah, ini kan yang diminta nih, permintaan pasarnya kan seperti ini. Penawaran pasarnya sekarang banyaknya yang seperti apa? Anggap saja sekarang kita sedang membuat perencanaan pariwisatanya. Ini kan yang diminta atau yang banyak diminati kan yang 3 ini. Poin 1, 2, itu 3 itu tadi. Nah, yang ditawarkan di pasar saat ini banyaknya yang seperti apa? Kayak promo trip gitu, Bu. Promo trip. Kenapa promo trip? Itu rame di TikTok itu, Bu, lewat kayak promo trip terus Dieng kayak gitu. Itu kan bisnis akomodasinya ya. Kalau ini kan kita bisnis yang di pariwisatanya. Misal kita mau membuka bisnis pariwisata atau kita mau membuka bisnis wisata atau tempat wisata, membuat usaha di bidang pariwisata. Ini nanti ada hubungannya sama tugas kalian loh, terkait permintaan pasar dan penawaran pasar. Kalau sekarang ini yang lebih banyak kan pariwisata apa? Wahana-wahana aja kan yang banyak. Iya, Bu, sama kadang pemandangan-pemandangan banyak yang ijo-ijo gitu, Bu. Itu kan kalau wisata alami yang buatan. Yang buatan. Ini kalau kalian ngantuk, saya lebih ngantuk loh sebenarnya. Ayo, come on, come on.
permintaan pasarnya itu sekarang yang banyak peminatnya tadi kan yang unsurnya itu 3 itu. Nah, penawaran pasar selama ini tuh apakah menurut kalian sudah cukup banyak industri-industri wisata yang menyediakan permintaan pasar tersebut? Apakah sudah cukup banyak? Sudah kan? Kalau mau spot-spot foto di Malang, Batu kan banyak. Ada itu Joban Rais, tuh sono. Banyak spot foto. Terus ke ini, apa sih yang kemarin tuh yang hype juga? Santera di Batu kan ada. Itu juga cuman spot-spot foto aja. Tempat wisatanya untuk spot-spot foto banyak di sana. Terus yang kedua, yang masuk semua umur juga sudah banyak. Sudah banyakkah tempat wisata yang masuk semua umur? Jadi dalam satu tempat wisata itu bukan cuma anak-anak aja yang bisa menikmati, tapi juga orang tua, remaja juga bisa. Adakah? Sudah ada, Bu. Sudah. Kayaknya Bu. Ada. Banyak. Kayak apa? Saya kemarin itu di daerah Pacet itu ada namanya itu Burne de Villa atau apa ya. Jadi itu ada kolam renang, ada mainan seperti outbound, terus ada juga seperti sungai-sungai gitu, ada kafenya gitu-gitu sih, Bu. Jadi kan itu termasuk semua umur bisa gitu. Oke, berarti antara permintaan dan penawaran sudah ada belum? Sudah seimbang? Sudah. Seimbang, Bu. Oke, yang poin pertama tadi spot foto antara permintaan dan penawaran sudah seimbang? Seimbang, Bu. Oke, yang poin kedua juga antara permintaan dan penawaran juga seimbang kan? Ya. Nah, yang ketiga ini nih, tempat pariwisata yang makanan dan minuman enak tapi murah, apakah banyak? Tidak sih, cuman yang di tempat itu menurut saya sih harganya nggak terlalu mahal, tapi bisa dimakan. Tuh. Bisa dimakan aja kan? Maksudnya bisa dirasakan gitu loh, Bu. Maksudnya nggak sekedar walah emanirek kayak gitu loh. Oke, berarti poin ketiga itu antara permintaan dan penawaran belum seimbang kan? Iya, karena mungkin menurut selera kali ya, Bu ya, kalau kayak gitu ya. Ya, kadang kan orang berwisata antara satu daerah dan daerah lain beda kan. Kalau kita misalnya yang terbiasa hidup di Jawa Timur, makannya asin sama pedas. Ketika kita pergi wisata ke Jogja, makannya udah manis dan nggak pedas, ya kita nggak bakal nemuin makanan yang sesuai sama selera kita. Nah, faktor ketiga inilah kesempatan kita. Dalam proses perencanaan pariwisata, dengan memperhatikan antara permintaan pasar dan penawaran pasar, maka kita bisa merencanakan wisata apa yang akan kita buat. Salah satunya itu tadi, suatu tempat wisata yang menyediakan makanan dan minuman di mana para wisatawan yang dari berbagai daerah itu tadi ketika berkunjung, mereka bisa mendapatkan makanan yang sekiranya itu sesuai dengan ekspektasi atau kita bisa menyesuaikan dari selera dari wisatawan itu sendiri. Jadi sudah bisa difahami ya poin ketiga ya. Kenapa harus memperhatikan permintaan dan penawaran pasar? Pada intinya adalah agar kita bisa tahu celahnya. Agar kita bisa tahu saat ini tuh permintaan pasar yang lagi banyak apa. Nah, sekarang kita bisa masuk, bisnis kita bisa masuk. Nah, ketika bisnis kita bisa masuk, apakah itu hanya untuk tahun-tahun ini saja? Tidak, tetapi juga harus diperhatikan apakah ketika kita membuka bisnis wisata tersebut untuk tahun-tahun berikutnya tetap berkelanjutan atau tidak, itu juga harus dipikirkan. Jadi poin memperhatikan permintaan dan penawaran pasar sudah cukup difahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke.
Yang keempat, tahapan perencanaan pariwisata yang keempat yaitu melakukan penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Jadi ketika kita membuat perencanaan pariwisata, kita sudah memperhatikan permintaan dan penawaran pasarnya. Kita sudah tahu kelangsungan wisata kita ini untuk jangka waktu berapa tahun ke depan, tentang perkembangan-perkembangan yang akan datang juga, maka harus melakukan penelitian. Apakah modal yang kita perlukan ini masih memerlukan modal tambahan atau tidak? Kalau memerlukan modal tambahan, berarti sudah harus menentukan atau melakukan penelitian sehubungan dengan penanaman modal. Karena bisnis pariwisata itu adalah bisnis yang tidak bisa dijalankan hanya dengan modal pas-pasan ya. Kalau kita mau bergerak di bidang pariwisata itu banyak hal yang harus diperhatikan, utamanya dari segi modal. Contoh, untuk pembebasan lahan saja kita kan memerlukan modal yang cukup besar. Maka dalam proses perencanaan pariwisatanya hal tersebut sudah harus diperhatikan. Apakah di tahun kedua, di tahun ketiga sudah membutuhkan penambahan modal atau tidak? Kalau membutuhkan penambahan modal, berarti bisnis pariwisata yang dibentuk harus memiliki kelangsungan yang baik, yang bisa menarik minat investor. Nah, mungkin kan kalian misalnya buka wisata peternakan lele, peternakan empang. Terus kalian berharap 2-3 tahun berikutnya ada investor yang tertarik. Maka dalam proses perencanaan pariwisata juga harus diperhatikan faktor-faktor apa saja nih yang mungkin bisa menarik minat investor sehubungan dengan penambahan dana. Nah, tahap perencanaan yang berikutnya yaitu melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan memelihara warisan budaya bangsa. Jangan sampai bisnis pariwisata yang akan kita jalani itu merusak lingkungan. Limbah-limbahnya harus diperhatikan. Jangan sampai juga menghilangkan budaya asli, budaya orang-orangnya. Jadi kenapa sih wisata-wisata yang ada di Jogja itu long lasting? Karena mereka tetap mempertahankan budaya-budaya yang ada di sana. Tentang keramahannya, tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokalnya itu tidak dihilangkan. Jadi tetap tetap mencirikan daerahnya. Makanya kalau kita balik lagi setelah wisata ke Jogja, kita kan selalu kangen ya. Kangen suasananya, kangen budaya-budayanya. Itulah, dalam proses perencanaan pariwisata harus tetap memperhatikan itu. Harus menjaga keaslian budaya suatu daerah wisata. Dimanapun nantinya kalian, kalau ada rezeki ya, siapa tahu, ternyata Ahmad Afandi tuh pulang-pulang dari Papua, dia punya modal yang besar, terus membuat atau membuka suatu tempat wisata yang kekinian. Nah, dalam proses membuka bisnis wisata harus tetap memperhatikan dan menjaga keaslian budaya daerahnya. Jadi di mana kalian membuka bisnis, ya di situ budayanya harus kalian jaga. Budaya masyarakat di kota Surabaya akan berbeda dengan budaya masyarakat di Yogyakarta. Jadi harus diperhatikan. Itu harus masuk dalam tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan saja kalian sudah harus memperhatikan hal itu. Kalau mau bisnisnya terus berjalan. Sampai sini dari kelima tahapan ini mana yang masih belum dipahami? Sudah cukup? Kalau cukup kita next. Mengapa
Mengapa perencanaan pariwisata itu penting? Jadi, mengapa kita harus membuat perencanaan pariwisata atau mengapa perencanaan pariwisata itu penting? Yang pertama, karena mempunyai peran besar dalam penciptaan nilai tambah faktor produksi. Punya peran besar dalam penciptaan nilai tambah faktor produksi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi karena dalam bisnis pariwisata itu nantinya diharapkan dapat membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan, menambah faktor-faktor produksi, maka perlu dibuat perencanaan pariwisata. Jangan sampai kalian membuka bisnis pariwisata tetapi tidak menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, karena itu akan susah. Jadi perencanaan itu dibuat adalah karena memiliki peran itu tadi. Dalam proses bisnis pariwisata, seperti yang saya sampaikan, bisnis pariwisata adalah suatu bisnis yang besar, yang tidak serta-merta bisa dijalankan, yang tidak semua orang bisa melakukan bisnis itu. Kalau tidak punya modal yang besar, tidak punya inventaris yang memadai, itu tidak bisa. Kalian mau buka warung makan, punya modal 1 juta udah bisa. Jualan depan rumah, nata meja, udah bisa. Mau usaha laundry, tinggal beli mesin cuci, udah bisa jalan. Bisa dijalankan sendiri. Tapi kalau di bidang pariwisata, karena meliputi berbagai sektor, itu tidak bisa serta-merta dijalankan. Makanya dalam proses perencanaan itu perlu dibuat. Karena apa? Karena dalam proses perencanaan ini diharapkan dengan adanya bisnis pariwisata itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan nilai tambah produksi, bisa meningkatkan kehidupan perekonomian. Yang kedua, karena bisnis pariwisata itu memiliki efek multiplier tertinggi. Jadi, bisnis pariwisata itu meliputi beberapa sektor. Selain sektor ekonomi, ada sektor jasa, terus kehidupan politik juga cukup berpengaruh terhadap bisnis pariwisata, sosial budaya. Karena memiliki multiplier yang cukup tinggi ini, makanya perlu dibuat suatu perencanaan yang matang sebelum terjun ke dunia bisnis pariwisata. Dan yang terakhir, mengapa perlu mempelajari atau mengapa perlu membuat perencanaan pariwisata, yaitu karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan sektor-sektor dulunya, terutama sektor pertanian. Di sektor hulu, sektor perekonomian hulu itu ada sektor pertanian. Dunia pariwisata kan pasti juga berhubungan dengan sektor pertanian, makanya perlu dibuat perencanaan yang matang. Salah satu contohnya, ketika kita membuka suatu bisnis pariwisata, kita kan ada pembebasan lahan-lahan ya. Tidak menutup kemungkinan lahan-lahan itu ada yang bergerak di sektor pertanian. Maka perlu dibuat perencanaan yang cukup matang. Karena negara kita adalah negara yang berbasis di bidang pertanian. Dan pariwisata berhubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan perencanaan yang cukup matang. Next. Keuntungan membuat perencanaan pariwisata. Yang pertama, bisa menetapkan seluruh tujuan dan kebijakan pembangunan pariwisata. Yang kedua, membangun kepariwisataan sehingga penggunaan sumber daya alam dan budaya dapat dipertahankan. Jadi, karena tadi perencanaan pariwisata itu harus memperhatikan faktor-faktor budaya dan juga faktor-faktor kekayaan dan lingkungan alamnya, maka dengan adanya perencanaan pariwisata itu akan membawa keuntungan, yaitu membangun kepariwisataan
sehingga penggunaan sumber daya alam dan budaya dapat dipertahankan. Bukan hanya di masa sekarang, tetapi juga di masa depan. Ini ada 11 keuntungan, nanti kalian bisa baca sendiri, karena waktunya mepet ya. Ada 11 poin. Nanti poin mana yang kurang dipahami bisa tanya sama saya atau bisa konsultasi dan diskusi sama saya. Ini saya skip ya. Nanti poin 2 dan 11 dibaca lagi. Mana poin yang masih belum dipahami nanti bisa dikonsultasikan sama saya. Biar waktunya nutut. Dalam proses perencanaan pariwisata harus memiliki prinsip-prinsip. Ya. Karena tadi ada tahapan-tahapannya, harus memiliki prinsip. Yang pertama, haruslah dibawa koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan fisik itu harus menjadi dasar untuk membuat perencanaan pariwisata. Karena dengan adanya koordinasi dengan perencanaan fisik, kita tahu nih, tempat ini nantinya akan dibangun apa. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jangan sampai tempat ini nantinya itu mau dibangun rumah sakit, tapi kalian mau membuka tempat wisata, itu kan nggak bisa. Jadi harus ada koordinasi dengan perencanaan fisik daerah. Paham ya sampai sini ya? Kan setiap daerah itu pasti punya rencana pembangunan fisik. Nah, ketika kalian akan membuka bisnis pariwisata, harus bisa berkoordinasi dengan pembangunan fisik suatu daerah tersebut. Apakah daerah ini memang untuk komersil, apakah suatu daerah ini memang untuk pemukiman, itu harus ada koordinasi dalam proses pembuatan perencanaan pariwisata. Biar tidak salah. Seperti yang lagi-lagi Surabaya Karnival ya, karena menurut saya itu seperti tidak memperhatikan perencanaan fisik, karena di situ kan daerahnya bukan untuk daerah wisata ya, bukan untuk daerah komersil, tetapi dibangun tempat wisata yang semacam itu pada akhirnya tidak memiliki kelangsungan. Pada akhirnya tidak bisa berlanjut bisnis yang dibangun. Jadi dalam proses perencanaan pariwisata harus memiliki prinsip, bisa berkoordinasi dengan perencanaan fisik. Yang kedua, harus berdasarkan suatu studi yang khusus dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Jadi dalam proses perencanaan pariwisata, lagi-lagi harus memperhatikan lingkungan, alam, dan budaya di sekitarnya. Yang ketiga, harus didasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar. Harus memperhatikan faktor ekologi. Dan yang terakhir, tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi, tetapi memperhatikan dari masalah sosial yang mungkin ditimbulkan. Jadi ketika membuat suatu bisnis, jangan hanya memperhatikan profitnya saja, tetapi imbas atau permasalahan sosial yang mungkin terjadi juga harus diperhatikan. Jangan sampai nantinya bisnis pariwisata yang akan kita jalankan ternyata menimbulkan permasalahan sosial. Bagi siapa? Permasalahan sosialnya bagi siapa? Masyarakat terdampak, Bu. Masyarakat terdampak di lokasi. Di sekitar objek wisata. Perencanaan pariwisata nih kalian pelajari baik-baik. Nanti ketika membuat suatu tugas, kalian bisa tahu. Kalau kalian misalnya mau membuka membuka bisnis pariwisata, itu harus memperhatikan apa saja, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apa saja. Prinsip-prinsip perencanaan sudah cukup difahami? Oke, kalau sudah, ini aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pariwisata.
Dalam membuat suatu perencanaan pariwisata ada aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, transportasi dan infrastruktur. Jika mau membuka bisnis pariwisata, harus memperhatikan aspek transportasi dan infrastruktur. Jangan sampai transportasinya nanti susah. Mau ke tempat wisata kalian susah mau naik apa. Mau naik mobil infrastrukturnya tidak memungkinkan. Mau naik motor kejauhan. Jadi dari segi transportasi dan infrastruktur harus diperhatikan. Aspek yang kedua yaitu objek wisata. Objek wisata apa yang akan kalian buka atau atraksi wisata apa yang akan kalian tampilkan di bisnis wisata kalian harus diperhatikan. Yang ketiga, fasilitas pelayanan atau sistem penunjang seperti penginapan, akomodasi, ya. Jadi ketika kita membuka bisnis pariwisata harus tahu nih, akomodasi ketika wisatawan yang dari luar daerah nanti berkunjung, mereka itu bisa nginep di mana sih? Mereka bisa naik apa aja sih? Akomodasi yang diperlukan apa saja sih? Itu harus diperhatikan. Dan yang keempat, informasi dan promosi. Jadi ketika kalian membuat suatu perencanaan pariwisata, di mana kalian nanti akan menginformasikan dan mempromosikan bisnis kalian, sudah harus mulai dipikirkan. Apakah melalui media digital, atau masih mau menggunakan cara-cara tradisional, itu harus diperhatikan. Yang terakhir, hambatan dan tantangan dalam perencanaan pariwisata. Ketika kita sudah membuat suatu rencana, membuat suatu planning apapun, entah itu bisnis pariwisata atau bisnis apapun, pasti akan mengalami yang namanya hambatan dan tantangan. Ada sudah dibuat rencana sematang mungkin, tetapi ketika pada saat eksekusi mengalami beberapa hambatan dan tantangan sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik. Contoh, misalnya Olive sudah merencanakan mau liburan ke Malang. Ternyata ada hambatan, nggak bisa libur. Atau pacarnya ternyata nggak jadi ngajakin. Itu adalah salah satu contoh hambatan dan tantangan dari sebuah rencana. Begitupun rencana pariwisata atau rencana bisnis pariwisata akan mengalami hambatan dan tantangan. Yang pertama, adanya tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena suatu bisnis itu pasti akan melibatkan hubungan dengan stakeholder pemerintah. Jadi adanya tumpang tindih kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali menjadi hambatan dan tantangan. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mendukung. Saat ini itu masih banyak orang-orang yang mungkin belum bisa memiliki sumber daya manusia yang berhubungan dengan dunia pariwisata ya. Apalagi dulu, sekarang aja mungkin masih lumayan ya, ada sekolah-sekolah pariwisata. Kalian pun kuliah sekarang sudah belajar mata kuliah manajemen pariwisata, sehingga setidaknya ada gambaran lah untuk pariwisata. Kalau dulu itu lebih susah lagi. Nah, adanya kualitas sumber daya manusia yang masih belum mumpuni di bidang pariwisata ini juga menjadi salah satu hambatan dan tantangan. Yang ketiga, komunikasi dan publikasi yang masih kurang optimal. Yang keempat, belum memadainya infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata. Seperti contoh yang lagi viral, jalan di mana itu? Di Lampung ya? Yang lagi viral? Yang Lampung, Bu. Lampung. Lampung. Nah, Yang Nuki itu ya, Bu? Bukan sih? Apa? Bima. Jalan 1001 lubang. Oh, Nah, banyak kan sekarang infrastruktur yang masih belum memadai untuk ke tempat wisata, apalagi yang wisata alam ya, yang memang sudah terbentuk secara alami itu infrastrukturnya susah. Contoh kalau kita mau ke pantai, itu kan infrastrukturnya masih banyak yang susah kan.
juga merupakan satu hambatan dan tantangan. Selanjutnya yaitu masih kurangnya investasi di sektor pariwisata, apalagi setelah COVID-19 selama 2 tahun belakangan, industri pariwisata mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekarang semakin berkurang orang-orang yang berminat untuk menginvestasikan modalnya di sektor pariwisata. Padahal sektor pariwisata itu membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi itu juga menjadi hambatan dan tantangan kenapa bisnis pariwisata itu saat ini susah berkembang. Salah satunya juga karena susahnya mendapatkan investor. Dan yang terakhir yaitu masih kurang diperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pengembangan pariwisata. Masih banyak bisnis pariwisata yang tidak memperhatikan pembuangan limbahnya, masih mengotori lingkungan sekitarnya. Saya harapkan ketika nanti kalian mau membuka atau mau berbisnis di industri pariwisata, tetap bisa memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek yang harus dipenuhi ya. Kan kita sudah belajar nih, sudah belajar perencanaannya, tinggal nyari apanya? Modal. Modalnya. Nyari modal. Jadi Fandi, kamu kalau mau membuka bisnis pariwisata, kamu harus rajin-rajin kerja di Papua sana ya. Kumpulkan modal kau. Nanti pulang-pulang membuka bisnis wisata, karena kan sekarang jarang tuh orang yang membuka bisnis wisata. Tadi maunya wisata yang seperti apa, Ayu? Ya, Bu, wisata yang apa tadi ya? Bisa dibuat untuk semua umur. Itu kan udah ada. Yang tadi yang kesempatannya paling banyak. Apa, Olive? Oh, itu apa yang makanan dan minuman itu ya, Bu ya? Wisata masa lalu. Iya, wisata masa lalu juga belum ada, Bu. Ini tuh Bu, pokoknya ACC semua kecuali itu. Terjebak masa lalu kalau masa depannya sudah jelas. Kalau masa depannya belum jelas ya dicari yang jelas. Terlalu sering wisata masa lalu membuat wisata masa depan semakin tidak terlihat. Yuk on-cam yuk, absen. Satu, dua, tiga. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi yang poin apa tadi? Ada 11 poin. Dan nanti kalian pelajari, kalau memang ada yang kurang dimengerti bisa tanya dan konsultasi sama saya. Selamat melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Farida. Terima kasih materinya. Terima kasih.